gimana, target-targetnya seperti apa. Nah, idealnya kalau menurut buku ya, menurut buku yang kalian baca di bukunya Prof. Badri itu, untuk aksi strategis itu, aksi evaluasi ya, itu punya beberapa tahapan ya di sini. Di sini tuh ada 3 tahapan yang mana bisa diperpendek menjadi 2 saja kalau misal nggak ada perubahan yang berarti. Ya, jadi yang pertama itu aktivitas meninjau landasan yang mendasari strategi. Nah, ini adalah menganalisis IVEV. Ini gimana kok nggak bisa IVEV ya, saya coba langsung aja. Nah, di sini IV tahun 2021 sampai 2025, di sini yang 2025 sampai 2029. Nah, ada perubahan ya, ada perubahan di sini. Karena memang secara ketika waktu berjalan, waktu tahun 2021 sampai 2025 ini, ternyata memang eee, kinerja perusahaan di beberapa aspek itu memang melebihi ekspektasi, melebihi target, tapi di beberapa aspek yang lainnya, itu jauh di bawah. Sehingga yang harus dilakukan apa? Evaluasinya ya, menyesuaikan antara capaian target dan capaian selama ini, tahun 2021 sampai 2025. Nah, nanti kalian harapannya akan memforecast. Ya, forecasting mungkin 3 tahun atau kalau bisa 5 tahun malah bagus banget. Forecasting tahun 2025 sampai berapa gitu mungkin ya, 2028 mungkin nanti. Ya, di balance scorecard kan juga ada nanti forecastingnya. Nah, nanti asumsinya ketika proses berjalan, ya proses berjalan itu eh, perusahaan perlu evaluasi, harus ada yang dirubah. Entah tahun 2026 atau 2027, asumsi kalian nanti seperti apa? Yang terpenting kan sebenarnya membuat asumsi, karena kita nggak bisa hanya sekedar membuat rata-rata saja dalam membuat forecasting. Ya, misalkan gini, di 5 tahun ke belakang itu rata-ratanya adalah 5% misalkan kenaikannya. Nah, tapi untuk 5 tahun selanjutnya yang akan kita forecast, itu kita nggak bisa memakai angka tersebut. Itu terlalu apa ya, terlalu mudah untuk sebuah industri gitu. Kalian harus membuat asumsi seperti apa. Contohnya misal, di tahun 2025 itu ada isu apa sih di BCA maupun sorry ini perusahaannya macam-macam ya. Misalkan BCA gitu. Di BCA itu ada isu apa? Baik itu dari sisi mikro maupun makro. Dari sisi politiknya juga gimana. Makanya kalian itu kan analisis pestel juga kemarin. Harapannya apa? Di pestel itu akan muncul isu-isu yang mungkin akan mempengaruhi forecasting kalian di beberapa tahun ke depan, sehingga itu juga akan berdampak pada target yang kalian buat nanti. Ya, oke, kita ambil contoh untuk evaluasi. Yang pertama itu IV-EV-nya. Di sini tentu ada evaluasi karena ini angkanya hilang ini. Tapi angka akhirnya ini sudah ketemu. Ya, IV-EV skor akhirnya itu berubah. Akibatnya apa? Kuadrannya juga berubah. Kuadrannya berubah tapi secara aksi tidak. Ya, karena kan di sini angkanya 3,6 sama 3,2. Sedangkan di sini cuma 3,39 dan EV-nya cuma 3. Berarti penempatan dotnya ini beralih dari yang awalnya di kuadran 1 menjadi di antara kuadran 1, 2, dan sini ya, dan sini.
Jadi antara keempat kuadran ini. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena sarannya, ya, solusinya itu masih sama, invest and grow. Jadi perusahaan masih diharapkan untuk investasi lebih dan tumbuh. Artinya perusahaan harus menerapkan strategi yang intensif. Mereka harus invest untuk teknologi baru, invest untuk people-nya, invest untuk mencari market baru, memperbarui peralatan-peralatan yang mungkin sebelumnya sudah mulai usang, karena secara market masih tinggi demand-nya dan perusahaan punya kemampuan untuk meng-capture atau mengkapitalisasi market tersebut. Ya, jadi ini adalah hasil dari EV-EV perubahan ya. Ada perubahan walaupun nggak signifikan, tapi ada perubahan. Nah, apakah nanti berdampak pada strategi yang lain? Tentu ya, tentu berdampak. Strategi yang di sini, yang di tahun 2021 sampai 2025, ini pure harus intensif, harus agresif banget. Sedangkan setelah berjalannya waktu ya, dari 2021 sampai 2025 itu, ada beberapa kendala yang mengakibatkan mereka memang turun dari sini ke sini posisinya. Nah, akhirnya strateginya juga harus dirubah. Walaupun overall strateginya itu sama, ya, overall strategi itu kalau kalian nggak pakai unsolved, kalian nggak pakai quarter generic strategies, ya pakai apa? Itu kan output akhirnya nanti. Itu sama. Tapi secara aksi strategisnya, rencana aksinya, itu bisa berbeda. Nah, ini yang harus kalian analisis di perusahaan-perusahaan nanti. Kira-kira ada isu apa sih? Kalau di sini ya, di TEDS ini, PT TEDS ini kan perusahaan teli. Teli itu perusahaan yang mengangkut kontainer dari pelabuhan ke truk maupun sebaliknya. Ya, jadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik lah, shipment, ya, kontainer pergudangan dan sebagainya. Nah, anak perusahaannya Pelindo. Nah, kenapa kok di sini ada perubahan? Karena isunya adalah yang di sini, yang di 2021 sampai 2025 itu, isunya adalah merger keempat regional Pelindo. Yang dulu awalnya cuma masing-masing sendiri, regional 1, regional 2, regional 3, regional 4, masing-masing itu punya operasionalnya sendiri, daerah operasional sendiri, dan perusahaannya itu berbeda. Tapi di tahun 2021 ada wacana untuk merger yang dikemukakan oleh Kementerian BUMN. Sehingga semua regional harus di-cover oleh Pelindo menjadi satu. Otomatis akan berpengaruh pada market share-nya. Ya. Jadi ini nggak hanya market share, tapi total market value-nya. Yang dulu awalnya cuma bergerak untuk regional 3 saja, TEDS ini, karena adanya merger, jadinya semua regional itu di-cover. Otomatis market value-nya juga naik. Dan seharusnya ya, PT TEDS mampu untuk mengkapitalisasi hal tersebut. Makanya yang di sini, yang di awal, itu targetnya tinggi. Waktu itu. Ya, optimis banget. Nah, tapi setelah dijalani, yang di luar kontrol PT TEDS, sehingga mereka belum bisa maksimal dalam mengkapitalisasi target-target yang dikemukakan di 2021 sampai 2025. Contohnya misal di sini. Nah ya, agak bawah.
Ya, kita lihat dulu. Nanti rencananya kalian juga harus bikin kayak gini ya, apa namanya, rencana aksi. Jadi strategik objektifnya apa, KPI-nya apa. Jadi kalian kan nanti di minggu ini harusnya bikin KPI. Nah, bikin KPI itu gimana nanti akan saya jelaskan juga. Ini kok nggak ada ya? Salah keyword ini saya. Nah, ini deh, saya ambil contohnya di uh, rencana perspektif keuangan ini ya, ROA dan ROI, rasio-rasionya. Ini juga berbeda pasti. Ya. Di sini ada perbedaan, ya. Jauh perbedaannya. Karena apa? Ya kita melakukan evaluasi. Dari yang awalnya itu optimis peningkatan secara terus-menerus, gitu ya. Karena didasari pada optimisme perusahaan bahwa selama 5 tahun dari 2021 sampai 2025 perusahaan mampu untuk masuk ke 3 regional yang berbeda, 3 regional baru yang tadi sebelumnya belum di cover, sekarang karena adanya merger harus di cover. Akhirnya apa? Optimismenya tinggi. Ya. Tapi setelah sampai tahun 2024 itu stuck di 16, 0,16. Stuck, nggak naik, nggak turun. Padahal baseline-nya tahun 2000 itu justru 17. Nah, tahun 2021 sempat turun banget karena pandemi. Ya, terus kemudian 2022 mulai naik. Ya, di sini ada, jadi baseline-nya waktu itu 2022. 2022 itu stuck di angka 16%. Nah, sehingga ini nggak bisa kalau kita naikkan lagi karena apa? Asumsinya bla 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 bla. Nah, cara mendapatkan asumsi seperti itu gimana? Ya kita yang proper itu tetap wawancara dengan BOD, Board of Director perusahaan. Nah, tapi karena ini sifatnya tugas, kalian untuk mendapatkan asumsi tersebut bisa mencari sumber dari internet, bisa dari laporan keuangan tahunan atau dari berita-berita lain, ada peraturan pemerintah baru yang menyatakan bla bla bla. Nah, itu kan ada, makanya kalian nanti targetnya jangan hanya sekedar memberi rata-rata. Jadi di rata-rata misal tahun ini 5 sampai 21 berapanya. Nanti kita naikkan juga di sini. Nah, nggak kayak gitu ya. Untuk ROE-nya pun juga berbeda di sini. Dan hampir semua apa namanya rasionya ini berbeda karena terjadi perubahan performa perusahaan yang seharusnya dilakukan evaluasi. Nanti kalian akan membuat seperti ini, ya. Nah ini kayak gini. Nah ini pakai perspektif balance scorecard. Jadi perspektif balance scorecard kalian jadikan kayak gini. Ya, misalkan ini kita pakainya sebenarnya pakai rasio balance scorecard, cuman pihak klien meminta bahwa perspektifnya namanya dirubah, tapi isinya sebenarnya sama. Karena ini permintaan dari mereka. Jadi ini tuh value perusahaannya, nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Ini perspektif keuangan gitu. Misalkan. Nanti ada lagi
apa namanya, perspektif peningkatan investasi, ini apa, learning and growth misalkan. Ya, jadi itu penamaan aja. Tapi nanti kalian di balance scorecard akan bikin strategic objektifnya di masing-masing perspektif dan KPI-nya apa. Ya. Kemudian setelah bikin KPI, bikin target untuk beberapa tahun ke depan. Dari target ini, nanti evaluasi kira-kira di beberapa tahun ke depan ada hal apa ya yang mungkin berdampak, sehingga kalian harus mulai dari IVV. Kalau di buku ini kan dijelaskan, meninjau landasan yang mendasari strategi, itu menyisipkan matrik evaluasi IV-EV. Apakah proses yang terjadi signifikan, kalau misalnya langsung mengambil tindakan korektif, kalau enggak, mengukur kinerja organisasi. Jadi IV-EV-nya sama, tapi realisasinya gimana kalau misal tidak ada proses yang signifikan. Misalkan isu apa yang sedang terjadi di akhir-akhir ini, gitu ya. Jadi silakan dilihat di halaman 280 punya Prof. Badri. Ya, gimana, Haris? Ini speaker saya agak masalah. Mungkin bisa diketik aja pertanyaannya. Mohon maaf. Untuk semuanya juga silakan kalau mau bertanya di ini ya, diketik aja. Nah, jadi saya lanjutkan, sambil saya lanjutkan, nanti kalian akan bikin semacam ini dari masing-masing perspektif balance scorecard. Kalian bikin strategic objektif, kalian bikin KPI-nya, kalian bikin targetnya untuk 3 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Terus selesai bikin itu, kalian juga harus bikin rencana aksinya. Dari sini, dari target ini akan diturunkan ke rencana aksi. Saya ambilkan contoh di bawahnya. Nah, action plan-nya. Apa? Rencana aksinya ngapain? Untuk mencapai target tadi, misalkan strategic objektifnya tadi peningkatan rasio profitabilitas, KPI-nya ROA dan ROE. Rencana aksinya apa? Menambah target pelanggan, menetapkan rasionalitas harga, menambah target pelanggan juga sama. Ini harus kalian buat juga dan dirumuskan ke dalam strategi di sini bawahnya lagi. Ya, jadi seperti itu rencana aksi. Ada rencana aksi di sini dan seterusnya sampai semua perspektif. Nah ini kalau di apa namanya? Ini nggak perlu, yang perlu ini. Jadi dari KPI, target, terus rencana aksinya apa? Ya, kalau misal ada evaluasi, nah itu masukkan juga di pembahasan kalian. Kayak gitu ya. Sampai nanti saran akhirnya itu gimana? Ini kesimpulannya. Ya, ini soal angka-angka ini juga confidentiality-nya tinggi, jadi saya skip aja. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas untuk apa yang harus kalian lakukan? Pak, izin bertanya. Berarti ini tugasnya untuk tugas akhir semester atau gimana, Pak ya? Iya, ini kan kalian kan nanti di pekan terakhir, saya lihat RPS-nya itu kan presentasi tugas ya. Jadi ini untuk, karena ini project base juga, mata kuliah Magic itu project base. Oh, oke. Berarti untuk UAS-nya tetap ada, terus juga tetap bikin tugas akhirnya Iya, juga gitu. betul, Oh, betul. oke. Nah,
Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Nah, Untuk KPI-nya itu ada batasan nggak Pak? Ada beberapa poin buat masing-masing perspektif itu Pak. oke. Baik, terima kasih. Gini, masing-masing perspektif itu kan strategic objektifnya lebih dari 3 minimal. Saya tak lihatin ke yang tadi ya. Banyak ini halamannya, jadi agak susah nyari. Nah ini. Ini untuk inovasi model bisnis. Ini perspektif learning and growth kalau internal business process kalau nggak salah. Ya. Jadi ini strategic objektifnya itu harus lebih dari 3. Lebih dari 3, kemudian kalian bikin KPI. KPI-nya masing-masing strategic objektif boleh lebih dari 1. Kalau misalnya 1 tok juga nggak apa. Ya, jadi KPI itu ya bagaimana cara kalian menghitung keberhasilan strategic objektif. Indikatornya apa? Jadi strategic objektif minimal 3, masing-masing strategic objektif boleh lebih dari 1 KPI. Dan masing-masing KPI harus ada forecasting. Gitu ya, Fani. Apakah cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Silakan, pertanyaan lagi. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup sekian ya. Semoga kalian bisa maksimal dalam mengerjakan tugas akhirnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Iya. tadi belum. Oh, siapa aja yang belum absen? Ailsa, NIM akhir 165. Sudah. Ada lagi? Kasih Pak. Sama. Permisi lagi boleh? Hah? Itu buat tugas akhirnya selain yang strategi objektif itu tadi apa ada lagi ya Pak? Udah. Ya bikin strategic objective KPI sampai bawah. Kalian bikinnya dari awal, dari analisis visi misi, yang sebelum-sebelumnya itu loh. Sebelum-sebelumnya kan kalian sudah bikin tuh. Ditentukan perusahaannya apa, kalian analisis visi misinya, terus bikin tools strategi yang kalian telah pelajari, entah itu BCG, entah itu IVEV, CPM, itu dimasukkan juga, ya, sampai ke forecasting nanti. Jadi mulai dari benar-benar dari awal perumusan visi misi perusahaan, analisis gimana, IVEV, CPM, BCG, space metric kalau ada, dan sejenisnya yang sudah kalian pelajari, baru kemudian nanti balance scorecard. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Cukup? Ada lagi? Nah, ya. Gimana? Perlu buat apa? Oh ya. Nah, jadi strateginya itu, ya, strateginya itu yang di aksi apa aksi apa tadi? Aksi strategi tadi loh. Rencana aksi. Rencana aksinya apa? Itu kalian buat. Kemudian terakhir kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa perusahaan harus fokus pada beberapa aspek, misalkan aspek yang fokus untuk perhatian. Jadi
itu jadi gini, strateginya itu diterjemahkan ke dalam rencana aksi tadi. Kan kalian sudah belajar tuh pilihan strategi yang EV metric, space metric, BCG metric itu kalian semua tampilkan. Kemudian dianalisis, diterjemahkan kepada rencana aksi di balance scorecard. Gitu ya, Bintang ya. Cukup. Ya, cukup. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nah, ini ternyata masih banyak pertanyaan. Nggak jadi satu tuh. Pak, berarti nanti ujiannya itu mengumpulkan PPT sekaligus presentasi atau kayak ada papernya gitu? Ada dokumennya harusnya. Biasanya ada dokumennya. Tapi nanti ininya tak infokan lagi ya. Coba saya diskusikan dengan tim dosen. Tapi di semester sebelumnya ada dokumennya, ada PPT-nya. Pak, berarti ini buat rencana jangka panjang perusahaan gitu. Untuk sampai tahunnya gitu ditentukan nggak, Pak? Gimana, Latih? Tadi kan dijelaskan terkait RJPP perusahaan kan, berarti kita dari strategi-strategi itu kan untuk strategi ke depannya. Nah, itu kan tadi di situ dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu kita juga nentuin kayak gitu nggak, Pak? Iya. Jadi kalian gini, untuk lebih mempermudah, kalian cari baseline-nya itu dari laporan keuangan terakhir. Jadi misalnya tahun 2024, tahun 2023, cari laporan keuangan tahun 2023. Atau biasanya perusahaan itu punya kok yang di CPP-nya, rencana strategisnya. Jadi kalian cari aja nanti benchmark ke sana. Bagaimana cara ininya. Itu ya, Latih ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Oke. Selamat mengerjakan, masih ada waktu kurang lebih ya seminggu setengah, 1,5 minggu. Setengah minggu. Jadi kalian maksimalkan itu untuk riset dan bikin forecasting. Baik, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.